Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku membuat bakpao pandan atau roti kukus dengan isian pasta kacang hijau. Buatnya sangat mudah dan gak perlu waktu lama ya. Dua perpaduan ini sangat enak dan pas banget. Bakpaonya juga mulus dan lembut banget. Bisa banget nih untuk ide jualan rumahan atau cemilan sehari-hari di rumah. Nah, sebelum kita lanjut ke resep, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, pertama di sini aku udah siapkan kacang hijau yang sebelumnya sudah aku rendam selama semalaman. Untuk beratnya ini kira-kira 200 gram ya. Nah, kalau udah ini akan aku rebus. Kita rebus menggunakan air secukupnya aja, yang penting dia terendam. Di sini aku rebus menggunakan api besar dan aku tutup. Nah, jika ada lubang udara seperti ini, kalian sumpel aja menggunakan kertas supaya panasnya itu nggak keluar ya. Kita rebus sampai dia matang atau sampai dia tanak, sampai empuk ya teksturnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini dia udah empuk. Selanjutnya ini kita tunggu dulu sampai dia suhu ruang, baru nanti kita haluskan. Lanjut kacang hijau yang tadi udah kita dinginkan. Ini langsung aku masukkan ke dalam chopper. Kalian boleh pakai blender kalau nggak ada chopper ya. Di sini akan kita haluskan. Kemudian kita tambahkan setengah bungkus santan instan. Kemudian ini kita haluskan ya. Nah, sebenarnya teksturnya ini seperti ini udah bisa ya kalau kalian mau langsung dimasak. Tapi aku mau buat teksturnya itu supaya lebih ke pasta, jadi aku akan tambahkan air kira-kira sekitar 100 ml. Jadi aku mau teksturnya itu sedikit agak encer, jadi nanti hasilnya tuh nggak yang padat banget ya isiannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, jadi teksturnya itu seperti bubur. Tapi kalau misalnya kalian mau tekstur yang kental seperti yang pertama tadi juga boleh. Itu bisa langsung kalian masak aja. Lanjut, ini kacang hijau yang sudah kita haluskan, kita masak lagi. Kemudian kita tambahkan 100 gram gula pasir. Untuk penambahan gula pasir ini sesuaikan aja dengan selera manis masing-masing ya. Kalau misalnya kalian suka yang lebih manis, bisa ditambah atau bisa dikurang juga. Jangan lupa tambahkan juga setengah sendok teh garam supaya rasanya lebih balance. Kita aduk-aduk sebentar sampai dia sedikit menyusut. Dan ini aku masak menggunakan api sedang aja. Nah, kalau teksturnya udah sedikit menyusut seperti ini, di sini aku tambahkan pasta pandan secukupnya aja. Supaya warnanya itu nanti jadi lebih cantik ya. Penambahan pasta pandan ini opsional ya, jadi boleh pakai, boleh juga enggak, jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kita aduk lagi sampai warnanya tercampur rata. Karena sebenarnya ini udah mateng, karena dia udah meletup-letup, kita cuma tinggal mencampurkan warnanya aja supaya lebih merata dan sedikit lebih tanak. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini udah pas menurut aku, teksturnya juga udah dapet. Nih, kita matikan aja kompornya dan kita pindahkan ke wadah lain. Nah, pastanya ini udah jadi. Ini tinggal kita tunggu suhu ruang dulu. Bisa kita taruh di tempat yang tertutup dan kita simpan dulu di dalam chiller ya. Oke, lanjut ya, kita buat roti kukusnya atau bakpaonya. Di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai tepung terigu curah yang ada di warung-warung. Untuk membuat bakpao kalian bisa pakai tepung terigu protein rendah.
Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh baking powder, ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Kemudian 1 sendok teh ragi instan, pastikan raginya itu masih aktif ya. Semua bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Lanjut untuk bahan cairnya, di sini aku menggunakan air santan. Jadi setengah bungkus santan kara yang tadi kita pakai, di sini aku tambahkan air sampai batasnya 150 ml. Untuk bahan cairnya ini kalian boleh pakai air biasa juga nggak apa-apa ya. Cuma di sini aku mau pakai air santan supaya nanti hasilnya lebih gurih lagi. Untuk penambahan air jangan langsung semua ya, jadi kita tambahkan sedikit demi sedikit karena kelembapan setiap terigu itu berbeda-beda. Di sini aku akan lanjut pengulén menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur merata ya. Pastikan tangan kalian udah bersih ya, udah cuci tangan. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini ya, dia nggak lembek dan nggak keras juga. Jadi teksturnya masih terasa lembab. Kurang lebih seperti ini. Untuk bahan cairnya di sini aku masih sisa sedikit banget dan nggak akan aku pakai lagi. Lanjut kita tambahkan 1 sendok makan margarin dan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga pasta pandan atau pewarna hijau secukupnya aja. Lanjut ini kita ulén lagi, boleh kalian pakai mixer, boleh ulén lagi pakai tangan ya. Di sini aku mau mengulén menggunakan mixer supaya lebih cepat aja. Nah, untuk mengulén bakpao ini nggak perlu harus sampai kalis elastis ya. Yang penting permukaannya itu udah mulai mulus dan sedikit lentur. Kalau misalnya kalian menguleni menggunakan tangan supaya lebih cepat dapetin tekstur yang kita mau, itu adonannya bisa sambil kalian dibanting-banting. Jadi nanti adonan itu cepat lemesnya ya. Jadi adonannya tuh nggak kaku. Nah, ini udah cukup, kurang lebih sampai teksturnya seperti ini. Jadi adonannya kalau kita pegang itu dia lemes, nggak kaku gitu ya. Dan permukaannya juga sudah mulai terlihat halus, cuma yang belum halus banget. Jadi ini bukan yang kalis elastis ya, ini masih setengah kalis. Ini udah cukup dan ini udah bisa langsung kita buat bakpao. Nah, adonannya ini langsung aja kita bagi-bagi. Untuk pembagiannya disesuaikan aja dengan besar kecilnya yang kalian mau. Jangan lupa tangan dioles menggunakan minyak goreng supaya nggak lengket pada saat kita pegang adonannya ya. Di sini aku mau kira-kira baginya sekitar 8-10 buah mungkin ya. Lanjut kita ambil 1 potong adonan, kemudian kita rounding atau kita bulatkan seperti ini ya. Untuk mengunci bagian bawah, kalian bisa jepit-jepit seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Pastikan kalian rounding sampai terasa kencang permukaannya dan juga mulus ya, supaya nanti hasil akhirnya itu nggak keriput pada saat dikukusnya. Nah, ini udah selesai semua, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita siapkan isiannya ya. Untuk bagian dasarnya atau tatakannya di sini aku menggunakan paper cup seperti ini. Kalian boleh pakai seperti ini juga sama seperti aku, atau menggunakan daun pisang yang dibuat pola bentuk bulat gitu ya.
Lanjut kita ambil adonan yang paling pertama kita bulatkan tadi. Kemudian ini kita balik dan kita langsung beri isian. Jangan lupa kalau tangannya udah mulai lengket, kalian oles lagi menggunakan minyak goreng ya. Ini kita tipiskan samping-sampingnya, untuk bagian tengahnya sedikit agak tebal. Dan kita beri isian kacang hijau yang tadi kita buat. Untuk banyaknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian ini tinggal kita tutup rapat seperti ini. Kita cepit-cepit seperti ini ya, supaya dia bisa mengunci. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tinggal kita taruh aja di atas paper cupnya. Boleh sedikit ditekan dikit ya, supaya dia nanti hasilnya agak melebar. Tapi jangan terlalu ditekan banget. Oke, dan ini kita lanjutkan sampai semuanya selesai ya. Nah, ini udah kita kerjakan semua, udah selesai. Selanjutnya, step terakhir di sini kita mulai memanaskan kukusan ya. Dan ini pada saat kita menunggu kukusan mendidih, itu otomatis bapaunya juga sambil meresting dengan sendirinya. Kita panaskan kukusan menggunakan api sedang sampai kukusannya itu mendidih dan beruap banyak. Kalau misalnya kalian pakai kukusan biasa, pastikan tutupnya itu dialasi serbet supaya nanti airnya itu nggak netes ke bapaunya. Untuk mengukus bapau itu nggak perlu waktu yang lama ya, jadi kita cukup kukus menggunakan api sedang kurang lebih selama 10 menitan aja. Habis itu udah bisa kita angkat. Kalau misalnya terlalu lama, nanti biasanya dia akan keriput. Kalau terlalu sebentar juga biasanya dia nanti masih kurang sedikit ngembang ya. Jadi waktu idealnya itu sekitar 10-12 menitan aja, itu udah cukup banget ya. Nah, kalau udah 10 menit langsung aja tutup kukusannya kalian buka, jadi nggak usah nunggu-nunggu sampai uapnya hilang. Jadi langsung dibuka aja karena bapaunya pasti udah matang. Dan ini dia hasilnya, bapau pandan yang kita buat tadi. Untuk satu resep ini aku jadikan 10 buah. Dan ini termasuk yang ukuran besar-besar. Jadi untuk ukuran bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya. Bapau ini bener-bener recommended banget. Silahkan kalian coba resep ini karena ini bener-bener simple dan rasanya juga enak. Teksturnya juga ini lembut, empuk banget. Dan pasta kacang hijaunya itu juga manis, gurih. Pokoknya ini perpaduan yang cocok banget. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videoku. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.